Oke, kali ini saya akan memperagakan bagaimana cara menginstal aplikasi KIP yang sudah dibuat oleh Perkumpulan Air Putih. Yang pertama, buka website Air Putih di www.airputih.org.id. Kemudian pilih menu layanan dan klik aplikasi KIP. Setelah itu, setelah halaman terbuka, kemudian download aplikasi KIP yang ada pada nomor 2, yaitu aplikasi KIP versi 2. Diklik. Oke. Dan ditunggu hasil downloadannya. Kurang lebih filenya sebesar 27 MB. Oke, kalau sudah langsung kita lihat di download, di folder download KIP versi 2. Kemudian diekstrak. Oke, berikut hasil ekstrakannya. Jadi di dalam file KIP versi 2.zip setelah diekstrak nanti akan berisi beberapa folder sistem, ada yang bernama app, ada file artisan, ada folder bootstrap dan seterusnya. Dan di sini juga ada file kip.sel. Ini file dump database-nya. Dan di sini juga ada panduannya. Ada panduan yang versi PDF dan ada panduan yang versi ODT. Oke, setelah itu kita masuk ke hosting panel. Kalau di Air Putih kita masuk ke clients.airputih.org.id. Kemudian login menggunakan username dan passwordnya. Di sini saya menggunakan username KIP. Setelah login di hosting panel, upload file KIP tadi yang sudah di-download. Kita pergi ke file manager, kemudian ke folder kip.airputih.org.id. Nah, sebelum file KIP tadi diupload, kita lihat dulu seperti apa sih websitenya KIP yang sebelum diinstalin aplikasi KIP ini. Nah, ini default tampilan setelah domain sudah berhasil diarahkan ke hosting Air Putih. Seperti ini. Kemudian kita lakukan upload. Di sini ada menu upload. Kita pilih file. Kemudian diarahkan ke hasil downloadan yang sudah kita download sebelumnya. KIP versi 2.zip. Open. Kemudian klik upload. Oke, kemudian kalau sudah berhasil diupload, kita ekstrak dengan cara diklik seperti ini. Kemudian saya simpan dulu di folder KIP. Kemudian klik ekstrak.
Oke, seperti ini hasil ekstrakannya. Kemudian saya balik lagi ke folder di atasnya. Oke, ini daripada menu-menu hosting, saya hapus file.zip-nya. Oke. Kemudian kalau sudah untuk aplikasi KIP ini karena menggunakan framework Laravel, untuk file sistemnya itu akan berada di belakangnya folder public. Jadi yang ada index.php-nya nanti akan berada di public HTML, sedangkan folder-folder sistemnya akan berada di direktori belakangnya. Oke, kemudian akan file-file berikut akan saya pindahkan ke direktori belakangnya public HTML. Saya tandai selain public. Kemudian saya cut. Oke, kemudian saya akan balik lagi ke atasnya. Nah, yang ada index.html ini berarti sekarang sudah ada di halaman public HTML. Kita akan taruh file system yang sudah kita cut tadi di belakangnya public HTML ini. Kita mundur lagi ke belakang. Oke, kemudian kita klik paste. Oke, setelah berhasil memindahkan, kita pindahkan juga file yang ada di folder public. Kita masuk ke KIP. Sini ada folder public. Saya tandain semuanya. Karena di dalam folder public ini pasti ada file file.htaccess, dan file.htaccess itu secara default akan di hidden oleh hosting panel, maka akan saya tampilkan dulu dengan mengklik T hidden, maka nanti file.htaccess nya akan kelihatan. Kemudian saya tandain semuanya, saya klik cut, saya pindahkan lagi ke belakangnya, yaitu di sini. Saya klik paste. Untuk htaccess-nya tidak bisa dipaste karena sudah ada htaccess sebelumnya. Oke. Untuk htaccess ini saya hapus. Kemudian saya cut lagi file htaccess-nya. Kemudian saya ke public. Nah, saya paste lagi. Oke, setelah ini kita ke home panel, kemudian membuat database baru. Kita klik MySQL database. Di sini sudah bisa, tinggal langsung klik. Kita set passwordnya. Passwordnya kita bikin generate aja. Kemudian kita copy, klik update. Kemudian kita ke PHP MyAdmin. Nanti akan membuka tab baru, yaitu halaman PHP MyAdmin. Oke, kita langsung klik database KIP yang ada di sebelah kiri. Kemudian klik import. Nah, setelah diklik import, klik choose file di bagian browse your computer. Kita pilih
file kip.sql dan open, kemudian klik go. Setelah selesai akan ada notifikasi import has been successful. Kemudian kita kembali ke home. Pada bagian config, kita akan mengarahkan konfigurasi database ke database yang sudah kita buat. Kita masuk ke app, kemudian config, kemudian database.php. Oke, kita klik edit. Di sini file database.php berisi konfigurasi untuk mengarahkan aplikasi kita ke database yang sudah kita buat. Kita cari, nah di sini default konfigurasinya adalah MySQL. Oleh karena itu kita cari konfigurasi yang mengarah ke MySQL. Nah di sini ada kode MySQL, terus sama dengan tanda lebih besar. Nah di sini ada hostnya localhost, database-nya KIP. Nah username ini username yang kita buat tadi, username yang ada di panel kita, yaitu KIP. Kemudian passwordnya yang sudah kita copy tadi, tinggal kita paste. Kalau sudah, langsung di save. Oke. Setelah itu kita lihat di halaman kip.airputih.org.id, kita reload. Di sini terjadi error karena di default Laravel itu path untuk publiknya masih berada di folder public. Karena itu kita ganti dulu, kita kembali ke file manager. Oke, langsung ke directory bootstrap, kemudian edit path.php, klik, kemudian klik edit. Oke, pada bagian public path, nah di sini masih mengarah ke directory public. Karena itu kita ganti ke directory panel kita, public HTML kita, yaitu kip.airputih.org.id. Kemudian kita save. Oke, kita coba lagi, kita reload. Oke, proses instalasi sudah selesai. Kita coba linksnya, tidak ada masalah. Oke, jadi proses instalasinya sudah selesai, tinggal kita lanjut ke konfigurasi untuk aplikasi KIP ini. Sesuai di panduan yang ada di PDF. Untuk masuk ke halaman admin, kita klik login pada tombol sebelah kanan atas. Nah, kemudian kita masukkan email default dari aplikasi KIP ini, yaitu admin@kip.local dengan password 123456. Kemudian klik login. Oke, nah berikut adalah tampilan halaman dashboard admin untuk aplikasi KIP ini. Yang pertama kita lakukan adalah kita langsung menuju menu setting. Nah, di sini di menu setting ada
beberapa feed yang seharusnya diganti karena ini defaultnya dari Air Putih. Untuk nama websitenya ini bisa diganti. Kalau di sini KIP Air Putih, kemudian logo bisa langsung diupload di lewat menu logo. Kemudian alamat instansi ini juga bisa diubah. Kemudian tema, untuk tema bawaannya ini masih ada satu tema yaitu default. Yang berikutnya adalah list per page. List per page ini untuk menentukan berapa item yang akan ditampilkan pada menu-menu di information, request, page, user. Ini berkaitan dengan data yang akan ditampilkan di dashboard admin. Kemudian untuk konfigurasi emailnya, di sini saya menggunakan SMTP dengan mail port 25. Dengan mail host saya ganti mail.airputih.org.id. Kemudian username-nya juga saya ganti reply at airputih.org.id. Kemudian passwordnya saya masukkan. Kemudian saya save. Oke, untuk konfigurasi email sudah selesai. Kemudian kita ganti password default untuk admin. Karena ini bersifat open source, maka password default haruslah diganti. Emailnya juga saya ganti. Dan passwordnya juga saya ganti. Oke, kalau sudah, kita langsung ke menu user. Nah, tadi email kita yang sudah diganti, di sini juga akan otomatis terganti. Jika kita ingin menambahkan user, bisa melewati tombol add user. Kita klik add user. Di sini kita bisa menambahkan admin baru, admin ataupun pengguna. Dan di sini ada nama lengkap, ada level. Nah, levelnya ini bisa dipilih, bisa root, admin, atau cache. Demikian video tutorial aplikasi KIP. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.